Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeSec. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah protokol ya teman-teman ya untuk komunikasi dengan web server. Cuman kita pakai MQTT sekarang ya. Saya tunjukkan perbedaannya di sini. Ini HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Oke. MQTT Message Queuing Telemetry Transport. Nah, protokol MQTT dapat mengirim, ini saya dapat dari ini ya, bahan dari internet ya teman-teman. Protokol MQTT dapat mengirimkan data menuju database yaitu 152,2 data, ini dari hasil penelitian. Sedangkan protokol HTTP dapat mengirimkan 58,4 data dalam jangka waktu 1 menit. Jadi sama-sama 1 menit. Kalau pakai protokol MQTT kita bisa 152,2 data. Kalau pakai HTTP dalam 1 menit dia cuma 58,4 data. Oke, hampir 3 kali lipatnya ya, si MQTT lebih cepat. Nah, maka dari itu MQTT sangat bagus dipakai untuk project IoT ya teman-teman ya, seperti yang akan saya tunjukkan di video kali ini. Oke, jadi kita langsung aja ya teman-teman ya, untuk info atau pengetahuan lebih lanjutnya teman-teman bisa search di internet banyak. Oke, saya hanya berbagi apa yang sudah saya kerjakan saja, oke, dan akan saya share juga source code-nya nanti. Nah, pertama-tama kita cek dulu ya teman-teman ya, coding MQTT seperti apa. Nah, saya sudah ada codingnya di sini. Kita coba cek di sampelnya dulu ya teman-teman ya. Ya, ini ya teman-teman. Nama library-nya PubSub Client. Nah, kita coba pilih yang MQTT ESP8266 ya. Saya akan pakai Wemos nanti teman-teman. Wemos D1 Mini. Kita lihat seperti apa codingnya. Oke. Oke, nah di sini untuk yang bagian SSID dan password ini teman-teman bisa gantikan sendiri di WiFi masing-masing ya teman-teman ya. Oke, nah untuk MQTT servernya saya pakai broker.hivemq.com. Nah, jadi ini servernya nanti yang akan melayani proses ini ya teman-teman ya, pertukaran data dari Wemos dan juga aplikasi yang akan kita pakai nanti juga akan saya tunjukkan. Oke. Nah, ini isi codingnya teman-teman dari library-nya langsung. Ada beberapa hal aja di sini yang akan kita pakai nanti di coding project yang akan saya tunjukkan. Oke, ini akan kita pakai juga setup, tapi kita nggak usah ganti-ganti ya yang di sini ya. Ini hanya proses untuk nyambung ke WiFi-nya nanti. Oke, fight callback ini nggak usah diubah-ubah. Tapi kita bisa cek ya isinya apa di sini. Oke, nah di function callback ini nanti akan dia printkan topik apa yang kita pakai bersama. Oke, antara Wemos dan juga aplikasinya nanti, aplikasi Android-nya ya. Oke, nah akan di print. Nah nanti dari topik itu kita bisa cek perintah yang ada di topik itu ya, isi di dalamnya apa. Misalnya saya kirim angka 1, angka 2 atau angka 3. Nah, angka-angka itu yang bisa kita pakai misalnya untuk menyalakan LED. Nah, dalam ini dia pakai built-in LED-nya. Kita bisa ganti-ganti ya nanti ya. Saya sudah siapkan beberapa LED nanti. Nah, setelah itu di bagian reconnect, di bagian function reconnect ini dia akan ada ini ya, proses subscribe dari Wemos-nya. Ini di sini ada out topic. Ini nama topiknya ya teman-teman ya. Ini nama topiknya out topic. Jadi kalau di aplikasi kita set out topic, maka kita bisa terima hello world. Oke. Kemudian ini publishnya. Ini subscribe-nya. Kalau subscribe-nya berarti kita mau menerima. Kalau out berarti kita mau mengeluarkan. Oke. Seperti yang saya bilang tadi ya, ada client. Klien itu ada publish yang maksudnya tadi ya, publish berarti kita bisa mempublish suatu topik dan isinya apa gitu. Kemudian kita juga bisa mensubscribe ke suatu topik untuk menerima
isinya apa juga, sehingga kita bisa mainkan seperti yang ini ya. Oke, nah ini sedikit bahas tentang isi dalamnya aja, tapi nanti pas aplikasinya nggak terlalu susah kok teman-teman. Oke. Oke, ini publishnya tadi saya ulang lagi, publishnya nama topik dari publishnya adalah out topic, nanti kita sesuaikan. Nama topik untuk subscribe-nya adalah in topic, oke. Nah, kita akan cek ya nanti ya. Sebelumnya kita cek dulu sampai ke bawah di bagian setup-nya. Di bagian setup-nya ada pin mode seperti biasa ya untuk built-in LED-nya. Kemudian, itu aja ya teman-teman ya. Di bagian loop, nah ini kita akan mengirimkan topik setiap 2 detik di sini. Mengirimkan topik setiap 2 detik. Kita akan publish dan kita akan tangkap dari aplikasi karena ini out ya. Out berarti keluar dari MQTT dari Wemos-nya nanti. Kita mengeluarkan sebuah topik dari Wemos dan akan diterima dari aplikasi. Nah, sekarang kita cek dulu ya aplikasi yang saya maksud, aplikasi apa. Setelah itu baru kita upload ke Wemos-nya. Kita lihat kerjanya seperti apa. Nah, nanti di bagian Play Store ya teman-teman ya. Yang pakai Android silakan ke Play Store. Kita ketikkan atau kita search MQTT Dash seperti yang saya sudah tulis ini. Dan nanti kalau teman-teman belum install, tulisannya ada install ya di samping yang hijau itu ya. Karena saya sudah install, maka tulisannya open. Nah, teman-teman install dulu, setelah itu di open. Nah, tampilannya nanti kosong ya teman-teman ya. Kalau saya sudah ada tes kan, 1, 2 kan. Nah, tampilannya nanti kosong. Hanya MQTT Dash dan 3 icon di atasnya saja. Oke, tidak ada yang tes itu ya. Nah, nanti tekan tombol plus. Di bagian plus ini teman-teman tuliskan nama projectnya ya. Oke, kita tulis aja misalnya apa ya, MQTT monitor suhu gitu aja ya. Monitor suhu, kita akan cek nanti dengan sensor suhu. Oke. Kemudian addressnya kita bisa tuliskan broker.hivemq.com. Ini server kita ya teman-teman ya. Nah, hanya 2 itu aja yang kita perlu otak-atik ya. Yang portnya jangan diubah, nanti tetap 1883. Setelah itu tekan yang pojok kanan atas ini. Nah, sudah ada kan MQTT monitor suhu. Teman-teman klik, nanti di dalamnya masih kosong. Nah, karena masih kosong, kita tekan tanda plus ini. Oke. Kita plus, misalnya kita mau melihat nilai suhunya berapa. Nah, kita tekan teks. Di sini kita bisa tulis suhu. Oke. Kita bisa tulis suhu. Kemudian topik. Nah, ini untuk topiknya kita harus samakan nanti dengan yang ada di Arduino-nya supaya nanti cocok ya dia teman-teman ya. Kalau topiknya beda tidak bisa nanti dia bekerja. Oke. Nah, tapi sebelum ke yang suhu saya mau contohkan dulu pakai yang sudah disediakan di library tadi ya teman-teman ya. Yang sudah disediakan di library tadi kita coba dulu ya. Dia sebagai publisher, oke. Dia sebagai publisher, maka di sini kita tulisnya out topic. Nanti saya tunjukkan lebih jelas lagi di project selanjutnya ya. Tetap di video ini juga saya akan bahas ya. Kita pakai yang small saja teksnya biar nggak terlalu besar. Oke, dan 3 hal itu aja, nama, topik, dan teks tadi. Kita tekan yang pojok kanan atas lagi. Nah, ini teman-teman kenapa terbaca? Karena itu kan yang kita pakai library ya, bawaannya. Berarti banyak orang yang juga pakai topik yang sama, makanya dia terbaca seperti ini, hello world ya. Berarti banyak orang yang pakai topik yang sama. Nanti kita ganti di project selanjutnya, yang setelah ini, oke? Masih di video ini, di video yang sama juga. Kita plus button dulu ya. Ini bisa pilih banyak, ada teks, ada switch, ada range, multi choice, pilihan ganda ya. Bisa juga gambar, bisa juga warna. Mungkin saya tunjukkan 3 aja di sini ya, mungkin switch dan range. Ini switch, misalnya kita kasih nama LED.
Kemudian topiknya, karena switch berarti kan kita ngontrolnya dari aplikasi kita kan. Berarti nanti Arduino akan menerima. Karena dia menerima berarti dia sebagai subscriber. Berarti kita pakai yang in, masuk ya. Ada topik yang masuk. Berarti kita pakai yang in topik. In topik. Nih kalau di Arduino-nya pakai in topik namanya. Oke, T-nya besar. Kemudian, nah ini pengaturan buttonnya atau switchnya. Kalau kita tekan on berarti dia ngirim nilai 1 nanti ya. Bisa diubah-ubah juga nanti. Oke, dan dia ada tanda centang nanti di ininya. Ikonnya nanti. Kalau dia tidak ditekan berarti dia ngirimkan 0. Oke ya. Kita coba save. Nah, ini juga udah mulai ini ya. Perhatikan teman-teman, banyak centang, kadang dia nyentang, kadang dia enggak ya. Karena banyak yang pakai topik yang sama. Oke. Nah, kita coba upload dulu yang dari Arduino-nya ya, teman-teman ya. Kita coba upload dulu yang Arduino. Di ESP-nya ya, maksud saya ya. Kita upload. Oke, selesai upload. Nah, perhatikan teman-teman. Saya akan tekan tombol ininya ya, LED-nya ya, yang di layar HP ini. Cuman dia udah tekan sendiri, berarti sudah dikontrol oleh orang lain ya teman-teman ya. Ini ya, ini bukan kita yang kontrol, tapi kita bisa setidaknya bisa coba ya di sini ya. Nih saya tekan dia mati. Oke, dia mati. Perhatikan LED-nya mati di situ. Oke, saya tekan lagi dia mati. Oke, dan yang suhu ini berarti kita sedang mengambil yang ini ya teman-teman ya. Yang tulisan hello world itu berarti dia sedang ngambil ini nih, hello world. Oke, hello world. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, kita coba coding yang baru ya teman-teman ya. Ini hanya sampel dari ini saja, example yang ada di library saja. Saya juga udah buat coding yang lain, oke, dengan topik sendiri, oke, yang unik. Kita lihat di sini. Nah, perhatikan ya teman-teman ya, di sini saya sudah buat untuk MQTT untuk monitoring sensor suhu DHT11 dan mengontrol nyala dan matinya dua buah LED. Nanti ada LED kuning dan juga LED hijau. Oke, masing-masing di D5 dan D8. DHT-nya saya colok di D1 ya. Dan ada push button mungkin nggak saya pakai di sini. Oke. Nah, ini saya sudah mendefine atau mendefinisikan dua buah topik di sini. Ada topik untuk in, saya kasih nama in topik variabelnya, dan isinya adalah in live tag. Nah, ini kasih H ya, kurang H. Live tag. Nih, nanti di bagian topik kita akan masukkan in live tag ini ya, teman-teman ya, dan out live tag di aplikasinya. Oke, in berarti nanti kita pasang untuk Arduino-nya menerima topik. Oke, atau dia bertugas sebagai subscriber. Kalau out topik berarti dia sebagai publisher, nanti dia akan membuat sebuah topik out live tag. Nah, nanti yang nerima pesan ini di topiknya bisa kita kontrol gitu. Oke. Nah, setelah itu ini biasa ya, ini biasa di sini sudah saya jelaskan di awal tadi. Biasa kita mau lihat di callback-nya, di function callback. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini if yang diterima adalah A, maka saya akan nyalakan lampu kuning. Kalau yang diterima adalah B, saya matikan lampu kuning. Kemudian C berarti nyalakan lampu hijau, dan D kita matikan lampu hijau. Nah, ini harus kita atur nanti di switch-nya ya. Value-nya tadi kan 1 dan 0. Sekarang kita harus atur dia value-nya ABCD gitu. Oke. Itu untuk yang switch. Kalau yang nilai dari suhunya, ini pertama kita baca dulu suhu, dan juga H itu berarti humidity, berarti kelembabannya ya. Kita juga bisa menggunakan DHT11 untuk baca kelembaban ruangan. Kemudian ini hanya untuk serial monitor, jadi buttonnya hanya saya pakai untuk munculkan di serial monitor saja. Kita nggak lihat ini dulu. Kemudian di sini di bagian ini setiap 2 detik, ini ya artinya setiap 2 detik kita akan mengirimkan nilai dari suhu T tadi ya, di atas ini T. Oke. Suhu ini akan kita kirim sebentar.
suhu ini akan kita kirim ke aplikasi MQTT Dash tadi. Oke, caranya seperti ini. Jadi ini ya suhunya T, dan ini persen dot 2F ini maksudnya yang kita akan kirim adalah sebuah nilai float. Kan tadi suhunya tipenya float ya. Nih, ini sintaks bahasa C ya teman-teman ya. Nah, kemudian titik 2 ini artinya apa? Titik terus ada 2, itu artinya kita mau toleransi sampai 2 angka di belakang koma. Oke, jadi misalnya 35 derajat, 35,23 derajat Celcius misalnya gitu. Oke, nah untuk ngambil nilainya kita pakai persen ya, persen F ya. Nah, oke, biasanya kalau kita nggak peduli dengan nilai belakangnya, kita langsung persen F saja, persen F gitu. Oke, nah kita kirim, nanti kita akan kirim message-nya ini, si nilai dari T ini kan tadi message ya di sini menggunakan topik yang out, berarti yang out live tag tadi ya. Nah, nanti di aplikasinya kita akan terima out live tag. Setelah itu baru kita bisa membaca nilai dari suhunya gitu. Oke, ini saya hapus dulu ya yang di aplikasinya ya teman-teman ya. Kita hapus dulu. Hapus. Oke. Ini juga hapus, kita nggak pakai. Nah, kita akan tambahkan teks, namanya kita buat suhu sama kayak tadi. Nah, topiknya suhu berarti kita mau terima ya, kita mau keluarkan dari Arduino-nya, berarti kita pakai out topic. Tadi out topic nilainya adalah out live tag. Oke, out live tag huruf besar semua, out underscore live underscore tag ya nih. Oke, kemudian tulisannya kita buat kecil aja. Oke, cukup ya, kita save. Kemudian yang kedua, kita juga perlu button. Nah, kita juga bisa tampilkan pakai range sih sebenarnya teman-teman nih. Saya tunjukkan pakai range, bisa juga di sini. Misalnya kita kasih nama suhu juga boleh nih, suhu. Kemudian topiknya sama tadi ya. Topiknya sama out underscore live underscore tag. Live tag. Oke, nilainya kita akan buat karena dia suhu ya, suhu. Berarti kita mau pakai persen ya, atau persen. Kalau suhu jangan pakai persen sih ya. Berarti yang ini display payload value instead of persen. Berarti ini harus dicentang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai persen nanti bisa juga. Ini dilepaskan, nanti dia 0 sampai 100%. Di-convert nanti suhunya ya. Nah, ini tapi saya enggak ya. Kemudian warnanya kita juga bisa atur. Suhu biasanya apa ya? Merah ya, coba merah. Kita pakai warna merah. Oke, itu aja. Save. Kemudian kita perlu 2 button, 2 switch atau button nih. Saya kasih nama LED. Yang pertama LED kuning. Oke, LED kuning. Karena kita mau memasukkan perintah ke dalam ISP-nya atau Arduino-nya, maka kita pakai in ya di sini ya. In live tag. Saya buat agak panjang supaya unik, supaya tidak ada orang yang pakai. Oke, in live tag. Kemudian ini saya copy aja, nanti juga masih dipakai ya. Copy aja. Tadi kita pakai ABC kan untuk nyalakannya. Berarti ini saya pakai A. Untuk mematikannya berarti B. Nah, kalau nyala berarti kita kasih warna kuning. Oke. Kalau mati berarti putih aja, nggak apa-apa. Ini orange sih, nggak apa-apa lah, biar lebih terang. Nah, kemudian satu lagi LED hijau. Berarti sini kita tulis LED hijau. Topiknya sama ya, saya udah copy tadi. Topiknya sama, in live tag. Kemudian ini berarti C, ini D. Oke, kita bisa ganti ikonnya juga ya, nggak harus centang ya sebenarnya ya. Kita bisa juga ganti yang lain. Maunya apa? Ini aja lah ya. Ini aja nih. Nah, oke. Lampunya warna hijau. Oke, sip.
Ini juga sama, untuk matinya berarti yang ini ya lawannya ya. Nih. Oke, kita save. Berarti ini kita ganti juga nih. Kita edit, tekan lama, habis itu edit. Biar lambangnya bukan centang ya, tapi lambangnya kayak model-model lampu gitulah, karena LED kan. Ini juga kita ganti ini. Oke, save. Oke, mungkin itu aja dulu kali ya teman-teman ya. Itu aja dulu ya. Sekarang kita lihat alatnya. Nah, ini saya cabut. Ini hanya untuk testing saja. Nah, saya sudah buat alatnya seperti ini ya. Nah, jadi ini DHT-nya, kemudian WMOS, ini LED hijau kuning, ini resistor untuk LED-nya, ini untuk button saya nggak terlalu pakai di sini, jadi bisa dilewatkan ya. Oke, nah ini coloknya sesuai yang ada di coding ya, teman-teman bisa lihat di codingnya. DHT-nya juga udah saya tunjukin di coding. Ini positif DHT-nya masuk ke 3,3 volt ya. Sementara out-nya kita masukkan di D berapa ini? D1 ya, teman-teman ya. Kemudian negatifnya ke ground. Oke, kayak gini aja ya. Kita coba upload. Kita colokkan dulu. Oke, sudah dicolok. Sekarang kita coba upload codingnya ya. Kita cek dulu portnya sudah. Oke, kita coba upload. Oke, dan uploading teman-teman. Sekarang kita cek ya. Kita bandingkan nanti dengan yang ada di aplikasi. Oke. Nah, saya di aplikasinya sudah terbaca ya, suhunya 31 teman-teman. Tuh, dua-duanya sudah terbaca 31. Oke. Nah, untuk yang range ini kita juga bisa atur sih, kalau mau angka belakang koma juga bisa. Coba kita edit. Kita bisa kasih postfix juga, artinya kita bisa tuliskan derajat Celcius gitu ya. Derajat Celcius. Nah, belakangnya. Kemudian kalau mau dua angka belakang koma, berarti di precisionnya kita kasih 2. Kita kasih 2. Nah, udah save. Nah, kan dapat kan 31,30 derajat Celcius. Oke? Cocok ya nilainya ya. Kalau yang di sebelah hanya teks biasa saja, yang ini. Oke, yang di sebelah kita pakai range-nya, ada yang merahnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba tes LED kuning, kita tekan. Apakah dia akan menyala LED kuningnya? Kita tes. Nah, menyala tuh teman-teman, LED kuningnya menyala. Dan ikonnya juga jadi kuning ya. Keren. Kita matikan. Oke, kita nyalakan lagi yang hijau. Nah, hijau juga menyala tuh. Ikonnya juga warna hijau. Kita matikan, dia mati juga. Nah, ini sangat cepat ya, sangat real time. Kita tidak perlu tunggu berapa detik gitu, ini hitungnya mungkin per sekian milisecond saja perbedaannya dari kita tekan sampai dia menyala gitu. Nah, ada banyak lagi ya yang bisa teman-teman lakukan di sini, bisa multiple choice, bisa image, bisa color. Teman-teman bisa coba-coba ya nanti. Oke. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman tutorial kali ini untuk project teman-teman berikutnya. Nah, mungkin kita coba bakar dulu ya. Kita coba bakar dulu ini pakai korek api di sini. Hati-hati ya teman-teman ya untuk main-main api di sini, karena ini untuk percobaan saja ya. Kita akan lihat apakah suhunya berubah. Nah, kita kasih api di sini. Kita akan lihat suhunya naik nggak. Nah, itu udah naik ya, 32 derajat. Tuh, 0,5, 0,8, 0,3, 33,0, 33,2, 0,6. Intinya dia naik terus ya teman-teman ya. Gitu. Teman-teman bisa pasang alarm kan, misalnya suhunya sampai terbaca 40 derajat, maka pasang alarm, bunyikan apa gitu misalnya. Oke ya, saya matikan. Oke. Sekian dulu ya teman-teman ya. Tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in next video.